Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, salam olahraga jaya. Yang terhormat, dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Andes Dwi Priyono MPD. Yang saya hormati, dosen pembimbing kedua, Bapak Dr. Chandra Kurniawan SPD MOR. Yang saya hormati, dosen pembahas, Bapak Dr. Andes Herman Tarigan NPD. Saya, Marcelin Amalo, dengan nomor NPM 2013-051036 dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung 2024, akan memaparkan dan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan Permainan Lempar Sasaran terhadap Kemampuan Lempar Turbo pada siswa kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Atletik merupakan kegiatan jasmani yang terdiri dari gerakan-gerakan yang harmonis dan dinamis, seperti jalan, lompat, dan lempar. Atletik telah menjadi olahraga berskala internasional, bahkan setiap negara di dunia kerap turut terlibat dalam perlombaan tersebut, termasuk Indonesia. Bahkan, atletik juga banyak diperlombakan dalam pertandingan olahraga seperti O2SN. Kids Atletik adalah suatu kegiatan olahraga untuk anak-anak yang diadaptasi dari olahraga atletik orang dewasa. Olahraga ini memiliki unsur gerak dasar lari, lompat, dan lempar, sama seperti atletik dewasa. Kids Atletik juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesegaran jasmani anak-anak usia dini, karena di dalam permainan ini terdapat unsur daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan koordinasi. Salah satu cabang olahraga kids atletik yaitu lempar turbo. Lempar turbo merupakan cabang olahraga kids atletik yang dimodifikasikan khusus untuk siswa sekolah dasar yang diadaptasi dari cabang atletik khusus lempar. Lempar turbo dengan menggunakan pendekatan permainan sasaran ini bertujuan untuk memberikan inovasi untuk anak-anak dan meningkatkan kemampuan gerak yang lebih kompleks dan dinamis, serta untuk membentuk berbagai pengalaman gerak dan mengembangkan kualitas gerak siswa untuk meningkatkan prestasi. Identifikasi masalah. Yang pertama, masih belum mencapai keberhasilan kemampuan maupun keterampilan gerak oleh siswa kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung. Yang kedua, guru belum melakukan variasi pendekatan permainan dalam proses untuk meningkatkan keterampilan gerak siswa. Yang ketiga, belum diketahui sejauh mana peningkatan melempar dan prestasi melalui pendekatan permainan lempar sasaran pada siswa kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung. Batasan masalah. Berdasarkan uraian masalah di atas, maka masalah penelitian ini yaitu pemanfaatan dengan pendekatan permainan lempar sasaran untuk meningkatkan keterampilan gerak, melempar, dan prestasi terhadap kemampuan lempar turbo. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan suatu masalah sebagai berikut. Apakah menggunakan pendekatan permainan lempar sasaran dapat meningkatkan kemampuan lempar turbo pada siswa kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung? Tujuan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah,
pembatasan masalah, dan rumusan masalah. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya pendekatan permainan lempar sasaran terhadap kemampuan lempar turbo pada siswa kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan yang termasuk dalam komponen gerak manipulatif dapat dikembangkan melalui pendekatan permainan. Bagi guru, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan untuk penerapan aktivitas lebih menarik dan kreatif yang dapat memberdayakan serta meningkatkan prestasi siswa. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan sebagai masukan, saran, dan informasi untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam meningkatkan kualitas kemampuan dan menunjang kualitas prestasi lempar turbo siswa. Ruang lingkup penelitian. Tempat penelitian. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini di lapangan SD Al-Kausar Bandar Lampung. Adapun objek penelitian ini adalah keterampilan lempar turbo dengan menggunakan permainan lempar sasaran siswa kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung. Subjek penelitian. Adapun penelitian dalam penelitian ini adalah 28 siswa kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung. Penjelasan judul. Permainan merupakan dunia anak-anak. Bentuk permainan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak perlu diberikan sesuai dengan karakteristik bentuk permainan. Gerak manipulatif, menurut Rudolf tahun 1988, kemampuan anak bergerak menggunakan alat yang melibatkan koordinasi tubuh melempar, menangkap, dan memukul serta menendang. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau diusahakan. Menurut Jumaroh tahun 2012, prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok. Lempar sasaran merupakan permainan melempar dan menggunakan benda di hadapannya sebagai sasaran pada saat melempar. Lempar turbo merupakan salah satu kegiatan olahraga dalam cabang olahraga kids atletik. Olahraga lempar turbo juga disebut sebagai lempar lembing versi anak. Di Indonesia, lempar turbo dikompetisikan untuk level sekolah dasar. Bab 2. Kajian teori. Pengertian pendidikan jasmani. Menurut Dini Rosdiani tahun 2013 mengemukakan pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Menurut Suryo Boroto pada tahun 2004, tujuan pendidikan jasmani adalah untuk pembentukan anak yaitu sikap atau nilai, kecerdasan, fisik, dan keterampilan sehingga siswa akan dewasa, akan mandiri agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Permainan lempar sasaran. Menurut Johan dalam Herman Subraja tahun 2007 memiliki ciri-ciri yaitu bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara bebas dan sukarela. Bermain bukanlah kehidupan biasa atau sebenarnya. Bermain berbeda dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam tempat dan waktu. Bermain selalu bermula dan berakhir, dan dilakukan di tempat tertentu, ada arena atau bahkan gelanggang yang lebih luas tempat pelaksanaannya. 4. Bermain merupakan kegiatan yang memiliki tujuan. Lempar turbo memiliki teknik dasar turbo. Dalam
lempar turbo teknik dasar yang diajarkan menjadi tahapan-tahapan antara lain yang pertama lari awalan. Yang kedua, 5 langkah berirama untuk penarikan turbo. Yang ketiga, lari 5 langkah. Yang keempat, melepaskan lemparan turbo. Dan yang terakhir, pemulihan. Penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Sania tahun 2019 dalam penelitian yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Lempar Turbo dengan metode bermain lempar bola. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Winarti tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Lempar Turbo melalui Permainan Tembak Sasaran pada kelas 5 SDN 2 Karanganyar, Patik Raja, Kabupaten Banyumas tahun 2016. Yang selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Panji Mas tahun 2013 dalam penelitiannya yang berjudul Pembelajaran Lempar Turbo menggunakan permainan lempar sasaran siswa SD Negeri Purwosari 01 Kecamatan Kota Semarang 2012-2013. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Haning Aprilianti tahun 2014 dalam penelitian yang berjudul Peningkatan Pembelajaran Turbo melalui Permainan Bola Sasaran. Kerangka berpikir. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Adapun ruang lingkup pendidikan jasmani meliputi permainan dan atletik. Kondisi seperti ini memerlukan suatu perbaikan dan kekreatifan guru dalam pengemasan setiap materi yang akan diajarkan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, khususnya pada materi lempar turbo, indikasi hasil belajarnya adalah jarak tempuh alat, di samping aspek kognitif dan afektif. Agar siswa mendapatkan jarak tempuh yang optimal, parameter yang diperlukan adalah tinggi kecepatan sudut lemparan. Menurut pengamatan, pembelajaran lempar turbo kurang optimal karena terlalu monoton, dikarenakan guru kurang kreatif dalam pembelajarannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti berusaha mencari masalah yaitu dengan menerapkan dengan pendekatan permainan lempar sasaran, yaitu permainan yang mengacu gerak melempar pada lempar turbo. Hal ini dilakukan agar siswa tergugah untuk melakukan lemparan ke sasaran. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan tujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan lempar turbo dalam pendekatan permainan lempar sasaran. Metode ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Menurut Mukhlisin Riyadi tahun 2019 bahwa penelitian tindakan kelas atau classroom action research adalah suatu bentuk penelitian yang terjadi di dalam kelas berupa tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Subjek penelitian, objek penelitian, dan lokasi penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung sebanyak 28 siswa. Objek penelitian, pembelajaran kemampuan gerak dasar manipulatif yakni melempar atau melempar turbo dengan menggunakan pendekatan permainan lempar sasaran pada siswa kelas 5 SD Al-Kausar Bandar Lampung. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD Al-Kausar Bandar Lampung. Subjek penelitian, pendekatan permainan lempar sasaran terhadap kemampuan lempar turbo ini adalah siswa kelas 5.
Teknik pengumpulan data, observasi, kepustakaan, rencana pelaksanaan pembelajaran, tes, dan pengukuran. Instrumen penelitian, asesmen penilaian gerak dasar lempar dengan menggunakan lempar sasaran terhadap kemampuan lempar turbo, dan angket anggapan siswa, yaitu memberikan kuesioner mengenai aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Rancangan penelitian. Berdasarkan refleksi awal, dilakukan penelitian tindakan kelas dengan prosedur perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi dalam setiap siklus. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis data, deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Sekian pemaparan seminar proposal saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.